Matahari terbenam di atas medan perang, udara terasa berat dengan bau keringat dan mesiu. Napoleon Bonaparte berdiri tegak, matanya mengamati kekacauan di sekelilingnya, pasukannya dan musuh yang berada di hadapannya. Dia bukan hanya seorang penakluk, dia seorang ahli dalam memahami pikiran manusia. Mengapa mereka mau mengikutinya? Mengapa mereka berjuang untuknya, meskipun kemenangan terasa sangat mustahil? Jawabannya ada pada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar taktik dan strategi. Dalam dunia perang, kekuatan psikologis itu jauh lebih berbahaya daripada senjata apapun yang dia miliki. Itu adalah manipulasi, psikologi kontrol. Napoleon tidak hanya memimpin pasukannya, dia menguasai mereka. Napoleon lahir di Korsika, dan kebangkitan kepemimpinannya sama sekali tidak diduga. Ia berasal dari keluarga bangsawan kecil, seorang outsider di Prancis, tidak kaya dan tidak dipilih oleh elit. Namun, ia memiliki satu hal yang tak dimiliki orang lain, pemahaman yang mendalam tentang manusia. Bahkan sebagai seorang perwira muda di angkatan bersenjata Prancis, Napoleon sudah menyadari bahwa dalam perang, pertempuran sejati bukan hanya berjuang dengan senjata, tetapi dengan mempengaruhi hati dan pikiran orang-orang yang berjuang bersamanya. Napoleon tidak menunggu kesempatan datang, dia menciptakan kesempatan itu sendiri. Dia tidak hanya menunggu orang untuk mengikutinya, dia membuat mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengikutinya. Kampanye besar pertama Napoleon terjadi di Italia, di mana pasukan Prancis saat itu berada dalam kondisi yang lemah dan hampir runtuh. Namun, Napoleon melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain, kesempatan untuk memanipulasi bukan hanya musuh, tetapi juga pasukannya sendiri. Pasukan Napoleon kekurangan makanan, tidak dibayar, dan jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan musuh. Namun, Napoleon memiliki satu senjata rahasia, kekuatan, motivasi. Ketika pasukannya hampir menyerah, dia memberikan sesuatu yang sangat mereka butuhkan, sebuah harapan. Kita berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, katanya. Mereka berjuang bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk kemuliaan, untuk negara mereka, dan untuk Napoleon. Napoleon tidak hanya memimpin dengan perintah, dia memimpin dengan emosi. Dia tahu bagaimana memberi orang alasan untuk berjuang, untuk percaya, dan untuk menang. Dia mengubah rasa putus asa pasukannya menjadi sumber semangat yang menggelora. Dan hal itu berhasil. Pasukan yang awalnya lemah dan kacau menjadi tak terhentikan. Di Italia, Napoleon tidak hanya mengalahkan musuh-musuhnya, dia menghancurkan mereka. Kemenangan sejati tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga dalam pikiran pasukannya. Saat Napoleon bergerak ke Eropa Tengah, namanya sudah dikenal luas. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa Napoleon tidak hanya menggunakan pasukannya untuk berperang, dia menggunakannya untuk mengendalikan segala sesuatu. Napoleon sering menerapkan taktik psikologis yang sangat cerdas. Salah satu yang paling efektif adalah penggunaan intimidasi. Dia menciptakan reputasi yang menakutkan, yang menyebar lebih cepat daripada pasukan manapun. Dengan cara itu, dia membuat musuhnya takut padanya, mematahkan semangat mereka, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Seorang jenderal musuh seringkali menyerah tanpa satu tembakan pun, karena mereka sudah kalah dalam perperangan psikologis. Napoleon tidak perlu memenangkan setiap perperangan, dia hanya perlu membuat musuhnya merasa sudah kalah. Dengan menggunakan ketakutan sebagai senjata utama, dia mematahkan semangat lawannya lebih efektif daripada kekuatan meriam manapun. Kekuatan terbesar Napoleon bukan terletak pada taktik perangnya, melainkan pada kemampuannya untuk mengendalikan narasi. Dia selalu satu langkah lebih maju dari semua orang, pasukannya, musuh-musuhnya, bahkan sekutunya. Dan bukan hanya perang psikologis terhadap musuh yang dia kuasai, dia juga menggunakannya untuk mengendalikan pasukannya sendiri. Terkadang, Napoleon memberikan informasi yang dihitung kepada pasukannya, membuat mereka percaya bahwa kemenangan sudah ada di depan mata. Dia membuat mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang tak terkalahkan, yang ditakdirkan untuk meraih kemuliaan. Namun, di balik manipulasi ini, ada sisi gelap yang muncul. Ketika pasukannya mulai meragukannya, Napoleon menggunakan ketakutan dan propaganda untuk memulihkan kesetiaan mereka. Ia membangun sistem pengawasan yang ketat, menggunakan mata-mata untuk memantau setiap gerak-gerik pasukannya. Tidak ada ruang untuk pembangkangan. Siapapun yang meragukan otoritasnya akan dihukum dengan kejam. Namun, seperti yang kita tahu, bahkan pemimpin terbesar pun bisa jatuh.
Saat Napoleon semakin memperluas kekaisarannya, ia mulai terlalu percaya pada manipulasi yang dilakukannya sendiri. Ia terobsesi dengan narasi akan ketidakterkalahkan, hingga akhirnya meremehkan musuh-musuhnya. Dia gagal melihat bahwa kontrol psikologis yang telah dibangunnya mulai retak dan hancur. Napoleon diasingkan ke Pulau Elba setelah kekalahannya dalam Perang 1814 dan awal keruntuhan Kekaisaran Prancis. Meskipun ia telah berhasil memperluas kekaisarannya secara signifikan di seluruh Eropa, masa pemerintahannya mulai terancam akibat perlawanan yang semakin kuat dari aliansi Eropa. Setelah kekalahan besar di Leipzig pada tahun 1813, Napoleon terpaksa menyerah dan diasingkan oleh pihak sekutu. Namun, di balik pengasingan ini, ada sisi psikologis yang menarik. Napoleon tidak menyerah begitu saja. Meskipun dikirim ke Elba, ia berhasil memanipulasi situasi dan memanfaatkan kebebasan terbatas yang diberikan untuk mempertahankan citranya sebagai pemimpin yang masih berpengaruh. Bahkan, pada tahun 1815, ia berhasil melarikan diri dari Elba dan kembali ke Prancis, mengumpulkan kembali pasukan, dan memulai serangan terakhir yang dikenal dengan 100 hari. Meskipun ia berhasil merebut kembali kekuasaan untuk sementara, akhirnya Napoleon mengalami kekalahan telak di Waterloo, yang mengakhiri sepenuhnya ambisinya. Setelah kekalahannya di Waterloo, Napoleon diasingkan ke Pulau Saint Helena di Atlantik Selatan, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya. Kejatuhan Napoleon menunjukkan bahwa, meskipun seorang penguasa besar menguasai psikologi perang dan manipulasi, ia tetap bisa jatuh karena kesalahan strategi dan kegagalan dalam mengendalikan pikiran serta kesetiaan orang lain. Napoleon Bonaparte adalah salah satu contoh seorang jenius, penakluk, dan ahli psikologi gelap. Dia menggunakan kekuatan manipulasi, motivasi, dan ketakutan untuk membangun kekaisaran besar di Eropa. Namun, pada akhirnya, kontrol psikologis yang membuatnya besar justru menjadi penyebab kejatuhannya. Kisahnya menunjukkan bahwa, dalam perjuangan untuk kekuasaan, senjata terbesar tidak selalu ada di tangan, tetapi ada di dalam pikiran lawan.